Nah, ini juga cerita yang menarik ya. Judulnya aja sudah menggoda kita, yaitu Halimah dan Perahu Bekas. Siapa Halimah? Kenapa ada perahu bekas? Mari kita sambut Vina dan Ivol. Ya. Karena namanya ini Vina dan Ivol, siapa yang Vina, siapa yang Ivol? Oke, ini Vina pasti. Baru Ivol, ya. Oke, silakan duduk. Kalian berdua dari? Kami dari Gorontalo. Sama ini, sama-sama Gorontalo Iya, ya. Oke, terus kemudian membuat film dokumenter tentang? Halimah. Tentang Ibu Halimah. Halimah Halimah itu nama ya, tokohnya. Iya, nama subjek dari film kita. Film kita. Siapa Halimah? Jadi Ibu Halimah adalah salah satu nelayan perempuan, khususnya nelayan gurita, yang ada di desa Torsiaje. Jadi dalam film ini kita menceritakan tentang bagaimana sih perjuangan Ibu Halimah dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan menggunakan perahu bekasnya. Nanti Ibu Halimah datang atau? Jadi ya, di film kami ini kan ada dua tokoh. Oh, dua tokoh. Dua subjek ya. Jadi si Ibu Halimah dan si Indri. Ibu Halimah kan sebagai tokoh utama. Iya. Si Indri si pengguna aplikasi. Tapi sayangnya aplikasi? Ya, aplikasi untuk mendata gurita. Oke, sayangnya? Sayangnya ini Ibu Halimah nggak bisa datang karena dia harus merawat bapaknya yang sudah ditinggalkan oleh istrinya. Maksudnya gitu. Jadi jadi orang tuanya Ibu Halimah udah nggak ada. Udah meninggal ya, yang perempuan. Ibu Halimah ini punya suami nggak? Dia punya suami, tapi udah pisah, udah lama pisah. Oh, jadi Ibu Halimah ini janda. Ya, janda satu anak. Dari mana kalian dapat ide ini ya? Untuk mengangkat cerita Ibu Halimah ini dari mana awalnya? Iya, awalnya saya sebagai pendamping ekonomi di desa situ, di desa Torsiaje, terus di sana ada yang membuat menarik, yakni Ibu Halimah. Jadi dari banyaknya nelayan yang kami temui, yang kami data di desa Torsiaje itu, ada 2 nelayan yang merupakan nelayan perempuan. Nah, salah satunya adalah Ibu Halimah. Nah, Ibu Halimah ini selama kami melakukan pendampingan di desa, Ibu Halimah yang cukup aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di desa. Jadi baik kegiatan menabung, terus ada kegiatan-kegiatan konservasi juga, Ibu Halimah turut ikut berperan di dalam kegiatan itu. Iya. Sorry, Vina tadi kerja di mana? Di salah satu, gitu? iya, NGO. salah satu NGO. yang Oke, di Gorontalo. jadi pendampingan ini ya, Iya. kepada nelayan-nelayan di sana. Nah, kalau Ivol sehari-hari bekerja sebagai apa? Saya sama juga di NGO, tapi saya lebih fokus untuk bikin video dokumentasi. Kayak NGO gitu. yang sama atau? NGO yang sama. Oh, yang sama. Kenapa dikaitkan Halimah dan perahu bekas? Apa hubungan antara Halimah dan perahu bekas? Jadi kami membuat satu kelompok di desa, namanya kelompok Sipakulong. Jadi di dalam kelompok ini ada banyak kegiatan, salah satunya adalah kegiatan menabung. Nah, hasil-hasil Ibu Halimah melaut biasanya langsung disetorkan untuk ditabung. Nah, kami pernah tanya kenapa kenapa Ibu Halimah rajin menabung. Nah, terus beliau bilang untuk membeli perahu. Jadi Ibu Halimah itu selama tidak punya perahu itu beliau hanya menumpang di nelayan yang lain, nelayan laki-laki. Numpang itu artinya dia masuk di dalam perahu yang di kayu atau dikemudikan oleh nelayan laki-laki, atau dia pinjam perahunya? Enggak, sama nelayan laki-laki. Oh, jadi dia numpang masuk ke situ? Dia numpang itu, dia tanggung bensin kayak gitu. Bahan bakarnya sama Ibu Halimah. Oke. Itu bisa sampai 2 liter kalau pergi menjauh. Tapi dia mau menabung supaya bisa beli perahu? Bisa beli perahu. Oke, terus perahu bekas tadi apa? Jadi dia beli perahu Beli bekas. perahu bekas dari hasil menabung. Oh, kalaupun nanti hasilnya ada, itu hanya bisa beli perahu bekas? Perahu bekas. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu cuplikan film yang kalian buat berikut ini. Memang banyak sih laki-laki suka sama saya untuk menjadikan istri, tapi saya sudah trauma. Saya
dapat 1 ekor saja saya sudah syukur. Karena apa? Banyak mama dan papa biasa belum makan siang. Dewi, ada data tangkapan gurita Ibu Halimah sama kamu di hari? Cari, Hah? gas. Baik, menarik sekali cerita tentang Halimah dan tokoh yang kedua siapa namanya? Indri, Bang. Jadi Indri. iya. Panggilannya? Panggilannya Indi. Bisa Indi. panggil Indi. Siapa yang Indi ini? Jadi si Indi ini dia pendata gurita. Jadi kerjanya itu Pendata gurita. iya. Jadi Kenapa gurita harus didata? Jadi sebenarnya pendataan gurita ini kan kita akan bisa melihat bagaimana gurita di Toraja itu ditangkap, apakah masih kecil ditangkap. Jadi itu gunanya juga bahwa data ini sebagai representasi bahwa ternyata ekosistem di sekitar perkampungan ini udah rusak dari hasil Jadi pendataan. ukuran, jenis kelamin gurita dicek juga nggak? Iya, jenisnya dicek juga, jantan sama betina itu dicek. Oke, berapa betina yang diambil sehari-hari ya dalam jangka waktu tertentu oleh nelayan, ukurannya berapa begitu ya? Iya. Oke, kalau gitu kita panggil langsung Indi. Indriani Usman. Indi, apa kabar Indi? Iya. Jadi Indi dari Gorontalo juga? Iya. Oke. Jadi biasa berteman sama gurita. Oke. Silakan duduk Indi. Iya. Jadi Indi juga merasakan bagaimana jadi anak seorang ibu yang jadi nelayan begitu ya? Iya, Jadi bisa memahami kehidupan Ibu Halimah. bisa. Kemarin itu sempat ikut juga sama Ibu Halimah cari gurita. Oke, kenapa mau ikut Ibu Halimah cari gurita? Penasaran. Oh, penasaran. Iya ya. Iya. Baik, dapat atau tidak? Saat itu tidak. Tidak dapat. Oh, karena kamu ikut jadi guritanya takut mau diukur lari semua. Enggak, saat itu kan pas Ibu Halimah mau turun kan, jadi saya dengan beberapa teman juga penasaran kan, sambil mau videoin Ibu Halimah. Gitu, jadi Ibu kita ikut ya gitu. Terus dibilang Ibu Halimah, oh ya sudah ayo gitu. Jadi turun ikut cari gurita. Baik, nanti cerita ya apa manfaatnya mengukur-ngukur gurita dan bagaimana respon nelayan ketika pertama kali ini dilakukan. Ya mungkin kalian bisa kasih perspektif juga. Tapi secara keseluruhan kehidupan nelayan di Gorontalo, di tempat nelayan ini bagaimana kehidupan mereka ini? Ya. Susah, sedih? Ada yang berhasil? Secara keseluruhan itu ada juga yang jadi pengusaha, jadi penampung ikan, tengkulak lah. Mereka gurita ini kan sebenarnya kan jadi ekspor juga. Jadi banyak juga yang berhasil untuk perikanan. Tapi 100%, hampir 90% itu nelayan semua. Nelayan. Oke, itu kampung nelayan memang ya? Walaupun mereka bajot, tapi mereka udah campur juga. Oke. Nanti ceritakan lebih lanjut ya. Apa yang kalian tampilkan di film dokumenter berjudul Halimah dan Perahu Bekas. Kemudian tentu tingkat kesulitannya apa secara teknis. Kemudian pesan yang kalian ingin sampaikan apa ya. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Saya belajar dari prinsipnya Ibu Halimah. Apa itu? Dia walaupun udah janda, tapi dia sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Jadi dua peran itu dijalankan sama dia.